Halo Sobat CPNS semuanya, salam sejahtera bagi kita. Perkenalkan, nama saya Erwin Haryanto Gultom, Angkatan 51 Kelompok 3, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan rangkuman tugas 1 agenda 4 mengenai habituasi dan aktualisasi. Habituasi secara harfiah diartikan sebagai sebuah proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Konsep habituasi merupakan pembiasaan dan bersifat intrinsik. Peserta pelatihan membiasakan diri untuk berperilaku sesuai nilai sehingga terbentuk karakter diri ideal melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Contoh habituasi. Sebelumnya saya bangun pagi pukul 7 pagi, tetapi karena saya memakai alarm untuk membantu saya bangun lebih awal, sekarang saya tidak membutuhkan alarm lagi agar bangun pukul 6 pagi, karena saya sudah terbiasa bangun lebih awal. Aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang berarti nyata atau benar-benar terjadi atau sesungguhnya ada. Dengan mengacu kepada pengertian tersebut, maka aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual atau nyata atau terjadi atau sesungguhnya ada. Pengertian isu secara umum adalah suatu fenomena atau kejadian yang diartikan sebagai masalah. Pengertian isu menurut KBBI adalah masalah yang dikedepankan untuk ditanggapi. Di dalam modul ini yang perlu ditekankan terkait dengan pengertian isu adalah adanya atau disadarinya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi menarik perhatian orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Terdapat 3 kemampuan yang mempengaruhi dalam mengidentifikasi atau menetapkan isu dan perlu mendapatkan perhatian dari peserta, yaitu yang pertama, kemampuan melakukan environmental scanning, peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua, kemampuan melakukan problem solving, mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga, kemampuan melakukan berpikir konseptual, mengkaitkan dengan substansi mata pelatihan, mampu mengidentifikasi implikasi atau dampak manfaat dari sebuah pilihan kebijakan atau program atau kegiatan atau tahapan kegiatan. Rancangan aktualisasi memuat aktivitas peserta. Yang pertama, mengidentifikasi, menyusun, dan menetapkan isu atau permasalahan yang terjadi dan harus segera dipecahkan. Yang kedua, mengajukan gagasan pemecahan isu atau masalah dengan menyusunnya dalam daftar rencana, tahapan, dan output kegiatan. Yang ketiga, mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang diusulkan dengan substansi perspektif manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government secara terpisah atau keseluruhan mata pelatihan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Yang keempat, mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan dan kontribusi hasil kegiatan yang didasari aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, serta mendeskripsikan prediksi hasil kegiatan yang akan dilandasi oleh substansi mata pelatihan agenda nilai-nilai dasar ASN terhadap pencapaian misi, visi, misi, tujuan organisasi, dan penguatan nilai-nilai organisasi. Mempresentasikan rancangan aktualisasi. Setelah merampungkan rancangan aktualisasi, peserta dituntut untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi tersebut dalam suatu forum seminar. Tujuan presentasi ini adalah untuk mendapatkan masukan agar rancangan aktualisasi tersebut layak dan logis dapat diterapkan. Komponen utama yang harus dipresentasikan peserta adalah yang pertama, argumentasi terhadap core isu yang telah dipilih.
Yang kedua, jumlah usulan-usulan inisiatif baik berupa pikiran, konseptual, dan atau kegiatan, beserta tahapan kegiatan yang mengandung unsur kreatif. Yang ketiga, keberlangsungan inisiatif atau proses dan kualitas dengan mengelola dan menjalankan inisiatif. Yang keempat, kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kelima, kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap penguatan nilai-nilai organisasi dan komitmen menyelesaikan seluruh kegiatan dalam rangka pemecahan isu. Melakukan aktualisasi. Setelah mempresentasikan rancangan aktualisasi, peserta dituntut untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dengan penuh disiplin dan tanggung jawab, sesuai dengan jadwal yang juga telah direncanakan. Terdapat 3 aktivitas mendasar yang perlu dilakukan peserta pada saat off campus, yaitu melakukan pendalaman terhadap core issue yang dipilih, dan dukungan konsep pokok mata pelatihan yang melandasi pemilihan core issue dan penetapan inisiatif pemecahan core issue yang dipilih. Yang kedua, melakukan penerapan terhadap usulan-usulan inisiatif baik berupa pikiran konseptual dan atau aktivitas-aktivitas dalam rangka memecahkan core issue tersebut. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap dampak hasil inisiatif. Dari tahapan-tahapan kegiatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil kegiatan atau tahapan kegiatan harus dilandasi yang pertama oleh nilai-nilai dasar ASN untuk memecahkan isu atau masalah. Yang kedua, kedudukan dan peran ASN dalam NKRI. Sehingga peserta pelatihan dasar CPNS mendapatkan inspirasi dan menunjukkan kebiasaan menjadi pelopor atau keteladanan untuk menjadikan dirinya sebagai ASN profesional pelayan masyarakat sebagai perwujudan 3 fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Demikianlah penjelasan rangkuman dari materi habituasi dan aktualisasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.